Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, di kesempatan kali ini saya ingin berbicara kembali tentang timnas kita U20 yang bertanding melawan Uzbekistan dengan kekalahan 1-3 dalam pertandingan Piala Asia yang digelar di China. Artinya apa? Artinya cita-cita kita untuk masuk di Piala Dunia yang di Chili artinya sudah tertutup ya teman-teman. Kita sampai saat ini dalam posisi urutan juru kunci atau urutan keempat. Memang kalau saya melihat dari beberapa faktor pemain-pemain ini ya di timnas U20 ini adalah dari segi stamina. Kalau saya lihat dari segi skill sudah sangat mumpuni ya. Sudah bisa mengimbangin permainan-permainan yang dilakukan oleh Uzbekistan. Tetapi kalau saya melihat dari segi fisik memang sangat kurang sekali. Dan di babak kedua akhirnya kita pun harus kemasukan lagi 2 gol karena di babak pertama skornya adalah 1-1. Di babak kedua kita kemasukan 2 gol lagi. Sedangkan fisik pemain-pemain kita kalau kita lihat seperti kembali ke setelan pabrik. Kenapa saya katakan kembali menjadi setelan pabrik? Ya, ketika di babak kedua mainan kita memang sangat luar biasa di babak pertama, tetapi di babak kedua pada dasarnya pemain-pemain kita akan drop dari segi kualitas fisik ya. Nah ini kembali lagi seperti yang terjadi di bawah kepelatihan Coach Indra Sapri ini juga kalau saya lihat dari segi fisik. Berbeda apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Kalau Sintayong kemarin memang kalau saya lihat mereka yang dibangun pertama kali yang dijadikan pondasi permainan adalah dari segi fisiknya dulu, bukan dari skillnya dulu. Karena memang kalau kita ketahui bahwa walaupun sehebat-hebatnya skill kita itu seperti apa, tetapi ketika kita tidak mempunyai fisik atau stamina yang bagus, kita akhirnya yang di babak berikutnya kita pasti akan kocar-kacir ya. Sedangkan lawan kita yaitu Uzbekistan mempunyai fisik yang sangat luar biasa bagus ya teman-teman ya dibandingkan fisik-fisik pemain kita. Sedangkan kalau saya lihat dari segi fisik tinggi badan ya itu hampir merata ya, hampir sama. Kita juga tidak terlalu kalah dengan ketinggian atau bodi dari pemain-pemain Uzbekistan itu sendiri. Tetapi pada dasarnya permainan kita saat ini kita sudah gagal ya, kita sudah tidak bisa masuk lagi ke Piala Dunia U20 yang akan berlangsung di Chili. Artinya cita-cita kita masuk Piala Dunia sudah gagal ya teman-teman ya. Nah, apakah ini harus dievaluasi oleh Pak Erick Thohir? Seharusnya Pak Erick Thohir harus bisa mengevaluasi keadaan ini. Memang artinya apa? Parameternya ketika kita melihat seorang pelatih itu berhasil atau tidak berhasil dalam memimpin suatu pertandingan, setelah melihat kekalahan ini ternyata parameternya bukan dari keterbatasan bahasa. Kalau saya lihat mengenai segi bahasa, Indra Sapri dengan pemain-pemain kita itu sudah sama, artinya sudah tidak ada keterbatasan bahasa. Tetapi kalau saya melihat memang dari stamina kita memang sangat kedodoran di babak kedua. Dan sampai saat ini pun belum ada pernyataan-pernyataan atau statement-statement dari Bung Toel, Akmal Maharli, juga dari Bung Justin. Mereka kemana saja? Ketika kemarin kita hanya mendapatkan skor 1-1 atau 0-0 ketika di bawah kepemimpinan Sintayong itu dikritik habis-habisan oleh Gus Justin, oleh Akmal, juga oleh Bung Toel. Tetapi ketika Bung Indra Sapri yang memimpin pertandingan U20 timnas kita dan selalu kalah dan kalah, tidak ada statement dari beliau-beliau tersebut. Sedangkan kita sebelum menuju ke Piala Asia ini kita sudah melakukan TC kemana-mana ya. Kalau saya lihat TC-nya sampai ke Eropa, sampai ke Jepang. Kita juga melakukan mandiri challenge untuk uji coba seperti apa kekuatan kita masing-masing. Tetapi faktanya sampai detik ini kita juga harus mengalami kekalahan dan kekalahan lagi. Nah, untuk Bapak Indra Sapri, untuk Bapak Erick Thohir, untuk semuanya pecinta bola kita Indonesia, seharusnya kita juga harus
flashback ke belakang. Artinya apa? Parameternya bukan dari keterbatasan bahasa. Karena kemarin saya dengar-dengar diberhentikan Sintayong itu karena hanya alasan keterbatasan bahasa yang tidak bisa berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia. Nah, tetapi Sintayong sangat mengerti pola-pola permainan kita itu seperti apa. Karena memang Asia itu orangnya atau staminanya, bodinya sangat agak kecil-kecil. Oleh karena itu Sintayong menggunakan metode counter attack. Tetapi kalau saya lihat di dalam pertandingan ini, Indra Sapri melakukan serangan-serangan yang luar biasa yang sangat efektif. Tetapi setelah kita mendapat serangan balik, kita keteteran dan akhirnya pun kita harus kegulan lagi dan kegulan lagi. Ya, cukup sekian dulu dari saya. Sakiti Keder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.